Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jumlah malaikat lebih banyak dari yang kita bayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang kalian tidak dengar. Bahwa langit itu bersuara dan ia berhak bila bersuara. Tiada di langit itu tempat untuk 4 jari, melainkan ada satu malaikat yang meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh sebab itu, keberadaan malaikat tidak terbatas pada ruang, termasuk di dalam rumah. Mereka yang beriman tentu rumahnya akan dihuni oleh banyak malaikat. Keberadaan mereka membawa rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal itu, ada beberapa ciri yang dapat kita lihat atau terlihat apabila rumah seseorang sering disinggahi atau dikunjungi oleh malaikat. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa, bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri yang pertama adalah rumah yang sering dibacakan zikir dan sholawat. Rumah yang penghuninya banyak membaca zikir dan sholawat akan sering didatangi oleh malaikat. Lantunan zikir yang dilakukan dengan ikhtiar mendatangkan malaikat sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang kita lakukan. Begitu pula dengan sholawat. Ketika mendengar orang bersolawat, malaikat akan menyampaikan sholawat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembalikannya kepada mereka yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui, wahai Muhammad, bahwa untuk satu solawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat adalah rumah yang selalu bersih, rapi, dan wangi. Sebagai makhluk rohani,
Malaikat menyukai wewangian, harum, dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum hadir ketika rumah dijaga kebersihannya. Hal tersebut diterangkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan memakan makanan yang tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami, kata Rasulullah. Oleh karena itu, sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Bahkan kebersihan disebut sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal imani. Yang ketiga, rumah yang sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah yang sering dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh setan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikannya, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Yang keempat, rumah yang dijadikan tempat untuk sholat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Rumah yang dijadikan tempat sholat akan memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah di antara ciri-ciri rumah yang akan sering dikunjungi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk ke dalam salah satu ciri-ciri tersebut, agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita ketika rumah kita dijaga oleh malaikat dan sering dikunjungi oleh malaikat, dan keberkahan Allah datang bercucuran ke dalam rumah kita. Disitulah rumah akan merasa tentram, aman, nyaman, dan damai untuk kita tinggali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi ladang amal bagi sahabat semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sabab akan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Khudh ma sofa wada ma kadar. Ambillah yang baik-baiknya dan tinggalkan yang buruk-buruknya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.